Halo semua. Beberapa waktu lalu ada berita, ya, ada rencana Pertamina Hulu Energi mau IPO. Kalau misalkan dia jadi IPO, kalau jadi loh ya, rencana tuh bisa cancel ya. Menurut saya akan menjadi suatu mega IPO. Kenapa? Karena rekor tertinggi untuk penghimpunan dana di pasar IPO masih dipegang Bukalapak, 21,9 T. Kalau yang ini dari beberapa berita yang beredar, saya baca ada bilang 1 billion US dollar, ada bilang 2 billion US dollar, ada bilang 1,5 billion. Supposed to be ya, kalau jadi sekali lagi ya, bisa nggak jadi, antara 20 sampai 30 T. Nah, kalau benar sampai 30, berarti dia akan memecahkan rekornya Bukalapak. Nah, kalau sekarang ada saham yang nilai IPO-nya begitu besar, tentu akan jadi pertanyaan, bobotnya di IHSG berapa? Seandainya dia masuk IDX 30, bobotnya jadi berapa? Nah, seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya kalau kita bicara Pertamina Hulu tuh yang mana sih, Pak? Ini sepengetahuan saya ya. Kalau Pertamina yang apa namanya? Pertamina yang sudah IPO itu Pertamina Geothermal, panas bumi. Sepertinya ya itu bukan unit usaha yang terlalu besar ya, walaupun juga nilai asetnya triliunan. Kalau Pertamina yang hulu ya, kan ada hulu ada hilir. Kalau dalam istilah minyak, berarti hulu yang nambang minyak, kemudian diekspor. Hilir itu yang jual bensin ke SPBU. Nah, kalau hulu itu berarti yang mengeksplorasi minyak-minyaknya. Nah, kita tahu kan konsumsi kita kan terus meningkat. Satu hari itu mungkin sudah 1,5 juta barel, 1,6 juta barel. Sementara produksi minyak kita dari tahun ke tahun terus menurun. Mungkin minat investor asing untuk eksplorasi minyak dan gas di Indonesia tidak sebanyak dulu. Sehingga kita lebih banyak mengoptimalkan kilang-kilang yang sudah tua. Nah, siapa tahu dengan adanya IPO ini, si Pertamina Hulu ini bisa melakukan eksplorasi sehingga produksi minyak kita lebih banyak lagi. Nah, tentu ini harapan positifnya di situ. Nah, tadi kalau kita bahas konteksnya terhadap IHSG sama IDX 30 itu bukan menyebabkan sahamnya naik atau turun, bukan. Tapi lebih kepada bobotnya. Ya. Nah, untuk memahami bobot, kita perlu tahu istilah market caps, juga perlu tahu istilah free float. Ya. Nah, saya kasih contoh PGO. PGO ini kalau saya ambil dia punya data, harga sahamnya 910, kemudian total lembar sahamnya 41 miliar lembar, dimiliki oleh masyarakat 4,1 miliar, setara 10%. Nah, yang 41 miliar ini, kalau dikalikan dengan 910, disebut dengan market caps atau kapitalisasi pasar. Yang 4,1 yang dimiliki masyarakat, dikalikan dengan harga, disebut dengan free float adjusted market caps. Jadi kalau dalam angka, ya, ini 37 triliun kapitalisasi pasarnya. Kalau kita hitung free float market caps adjusted ya atau FFMC, free float market caps, itu berarti sekitar 10%-nya aja 3,76. Nah, ada free float, ada juga market caps. Ya. Dulu pembobotan indeks pakai market caps. Sekarang enggak. Sekarang menggunakan free float. Sempat ada masa transisi bertahap gitu ya. Tapi sekarang sudah full menggunakan free float. Nah, eh, kira-kira kalau si Pertamina Hulu, kalau sekali lagi, kalau jadi ya, eh, itu berapa kira-kira, gitu kan? Nah, asumsi yang paling optimis itu adalah valuasi mereka setara 2 billion US dollar. Bukan, sorry, bukan valuasi. Eh, jadi mereka memvalue dirinya di 20 billion US dollar dan akan menawarkan kira-kira 10% sahamnya sama kayak PGO. Jadi 20 billion, 10% kan berarti 2 billion. 2 billion kali 15.000, 30 T. Nah, jadi kalau misalnya 10%-nya 30 T, berarti 100%-nya 300 T. Jadi market caps-nya 300, free float-nya 30. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada saham dengan 30 triliun masuk ke dalam IHSG, kan LQ45 di 30 butuh waktu. Yang bisa fast track kayak Buka dan Goto kan juga nggak banyak gitu ya. Nah, jadi gimana gitu kan? Nah, kalau kita lihat di websitenya Bursa, Bapak Ibu bisa cari di bagian statistik harian, nanti akan muncul file seperti ini.
Nah, di file seperti ini, di bagian sininya, ya, ada GCI market caps yang ada tanda ini, artinya free float adjusted. Nah, di tanggal 7 Juni 2023, free float adjusted itu adalah 2.606 triliun. Sebelumnya 2.605. Ya, jadi harga saham naik turun menyebabkan free float adjustednya berubah setiap hari. Nah, seandainya si ini dia IPO di 7 Juni, berarti free floatnya akan nambah dong, 2.606 ditambah 30 kan? Karena ada tambahan saham baru kan, 2.606 tambah 30 menjadi 2.636. Nah, kemudian 30 dibagi 2.636, 1,13%. Jadi seandainya di 7 Juni si PHE ini dia IPO, most likely ya, kemungkinan dia punya bobot dalam IHSG adalah 1,13%. Nah, ini untuk yang IHSG. Bagaimana dengan IDX 30? Nah, kenapa nggak LQ45, Pak? Karena di panen aset adanya panen IDX 30, nggak ada panen LQ45. Statistik seperti ini untuk IDX 30 itu tidak tersedia daily. Ya. Kenapa ya? Karena dia kan bisa berubah setiap 3 bulan untuk bobotnya, 6 bulan untuk anggotanya gitu ya. Jadi saya menggunakan fund factsheet. Jadi yang namanya indeks itu juga ada factsheet-nya. Anda bisa ke websitenya bursa dicari. Nah, pas saya buka IDX Factsheet 30, informasinya seperti ini ya. Nah, free float adjusted market caps itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, bedanya kalau di IHSG, kalau di Indonesia ada ADC, adjusted. Adjusted itu artinya apa? Jadi dalam indeks itu ada bobot saham maksimalnya. Misalkan dengan hitung-hitungan suatu saham bobotnya 20%, sementara bobot maksimalnya 15%, maka dia punya jumlah lembar float akan di-adjust supaya maksimalnya 15%. Nah, jadi kalau kita punya FFMC selalu ada kata adjusted, termasuk juga untuk IHSG. Kalau IHSG maksimal 9% kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi kalau untuk IDX 30 di bulan April itu 1713. Ya. Dengan cara yang sama, 1713 plus 30, sebenarnya nggak benar sih, Kak. Harusnya ada yang keluar, kan nggak mungkin IDX 30 tapi 31 saham. Tapi anggaplah kita bodoh-bodohan aja disamakan. 1743, ya. Kemudian 30 dibagi 1743 itu 1,72%. Ya. Jadi di IHSG tadi 1,13, di IDX 30 1,72%. Nah, kenapa si PHE yang IPO-nya bisa dibilang terbesar dalam sejarah kalau jadi ya. Tapi bobotnya cuma 1 sama hampir 2%. Ya, karena dia punya free float cuma 10%. Beda sama perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi free float-nya bisa 60-70%. Kenapa? Karena perusahaan teknologi itu kepemilikan saham di bawah 5% banyak sekali dari para founder ataupun dari masyarakat gitu. Nah, jadi sama-sama 100T yang di yang free float-nya banyak bisa nilainya berkali-kali lipat daripada perusahaan yang besar tapi free float-nya kecil. Ya. Jadi kalau kita lihat di IDX 30 ini seperti ini ya. Ini kalaupun 15% ya. Jadi misalkan yang ditawarkan bukan 10 tapi 15% gitu. Ya, paling cuma 2% aja. Kalau misalnya ada anggota baru masuk dengan bobot 1-2%, terus terang itu bukan merupakan game changer. Beda sama Goto. Goto itu waktu baru masuk, wah gila. Dia langsung menjadi 5 besar di IDX 30 LQ45. Di IHSG pun bobotnya cukup besar. Ya, karena kalau nggak salah bobotnya itu 5 atau 6 gitu. Nah, kalau ini cuma 1-1, ya besar, yes, tapi bisa dikesampingkan. Jadi kalau misalnya buat fund manager yang berpatokan pada valuasi, sometimes kalau saham yang di bawah 2% atau di bawah bahkan 3%, mereka nggak beli juga nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena ya bobotnya tidak besar dalam IHSG. Beda kalau bobotnya sudah 5-6%, bahkan 7-8%. Oke, tadi ini sudah saya bahas di Goto gitu ya. Nah, kalau menurut saya, ya, oke, bobotnya di dalam bursa
itu tidak banyak. Di dalam IHSG nggak banyak, di dalam ADX 30 juga tidak banyak. Itu pun seandainya dia fast track ya. Jarang lah saham bisa fast track sekarang. Tapi 20 sampai 30 T tetap adalah jumlah yang besar Bapak Ibu. Nah, yang menjadi perhatian saya adalah ini kan BUMN. Kalau sekarang BUMN mau IPO dengan 20-30 T, sesama BUMN pasti bantu dong. Pasti ada dong himbauan-himbauan untuk bantulah gitu kan sesama BUMN satu grup gitu kan. Nah, jadi berpotensi menghisap likuiditas. Ya namanya kalau saya mau ikut sampai 20-30 T, kalau dibagi berapa puluh atau ratus BUMN, mungkin satu BUMN bisa ikut berapa puluh sampai berapa ratus miliar, bahkan beberapa T gitu. Satu dua T juga bisa jadi. Jadi untuk bisa punya liquidity untuk ikut ini, ya mungkin mereka banyak sell sahamnya, kumpulin uang dulu gitu. Nah, makanya ketika asing banyak net buy, IHSG kok kayaknya nggak kemana-mana. Dugaan saya sih bisa saja asingnya net buy, lokal institusi, terutama yang BUMN bisa jadi loh, ya, ini cuma dugaan, saya bisa salah. Itu mereka banyak menjual untuk simpan uang untuk beli uh, apa berpartisipasi. Nah, sampai sekarang memang belum tahu nih, karena kalaupun ada penawaran atau roadshow baru di kalangan institusi, kalau di perorangan memang belum ada. Yang ada tuh per Juni ini baru aman energi gitu ya. Kalau Pertamina Hulu Energi ada di berita di Google ada, tapi belum ada rencana yang konkret gitu. Tanggalnya berapa, nilainya berapa. Nah, anyway, jadi atau tidak, Pertamina Hulu Energi yang bagus, yang dikelola dengan baik itu dapat meningkatkan produksi migas di Indonesia, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor minyak, atau paling tidak bisa menutupi selisih daripada yang kita impor minyaknya gitu. Malaysia kenapa minyak murah? Mereka surplus, makanya dalam negeri bisa ada subsidi. Indonesia kita defisit, ya kita punya produksi 6.700.000, kita punya konsumsi 1.600.000, 1.500.000. Jadi selisih yang kita harus tutupin itu berasal dari import yang banyak memakan cadangan devisa kita. Nah, kalau misalkan Pertamina Hulu Energinya sukses menemukan ladang minyak baru, produksi meningkat, nah itu akan sangat mengurangi defisit daripada cadangan devisa kita. Maksudnya tidak banyak uang yang dikeluarkan untuk bayar impor minyak seperti itu. Nah, tapi dengan bobot yang kecil, maka valuasi akan lebih menentukan. Ya. Jadi kalau misalnya bobotnya kecil, reksadana yang berbasis indeks bisa ikut bisa enggak. Karena kecil kan, ikut oke, nggak ikut juga kayaknya nggak berpengaruh terhadap selisih performance gitu. Nah, tapi kalau bobotnya kecil, maka valuasinya penting. Jangan sampai terlalu mahal sehingga nanti orang pikir mau beli naiknya susah, atau habis beli jatuh dalam gitu. Nah, untuk itu mudah-mudahan kalaupun jadi ya, mudah-mudahan valuasinya tidak terlalu mahal sehingga program proses IPO ini bisa sukses. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.